Sore sebelumnya, Jaehyun merasa bingung ketika membaca pesan dari kekasihnya untuk menjemput dirinya di sekolah tempat dia bekerja. Pria berdarah Korea Selatan dan Indonesia itu sekarang berada di pabriknya area Sukoharjo. "Yuda, kamu bisa ke sini," panggil Jaehyun dari intercomnya. "Baik Merkim." Tak lama Yuda pun masuk ke ruangan Jaehyun. "Ada apa Merkim?" "Yud, saya mau pulang cepat soalnya Savitri ya minta dijemput karena tadi pagi dia naik Vespanya mungkin bermasalah. Jadi tolong kamu handle semuanya ya." "Baik Merkim." Jaehyun pun bergegas mengambil jas dan tas Pradanya lalu menelpon Pak Harto untuk membawa mobil di depan pintu masuk kantor pabrik. SMKN 11 Surakarta. Jaehyun turun dari mobil dan melihat Savitri sudah menunggu bersama dengan salah satu siswinya yang dia tahu adalah salah satu dari 4 anak perempuan yang ditemuinya bersama dengan Neil dan Aurora di Cafe Cold and Brew Manahan hari Sabtu lalu. "Ada apa Savitri ya?" tanya Jaehyun. Opa kenal Wakapolsek Sragen Ibtu Salman nggak?" tanya Savitri. "Kenal baik malahan." "Kenapa?" "Dia ayahnya Melati." Jaehyun melongo. "Why don't you say to your father, kenapa kamu tidak bilang sama papamu?" tanya Jaehyun. "Because you don't want my father shoot them both," sebab aku tidak mau papa menembak mereka berdua, jawab Melati. "Apa rencanamu Savitri ya?" tanya Jaehyun ke Savitri dengan bahasa Korea. "Bertemu dengan Pak Salman ke Sragen. Melati di sini tinggal sama tantenya dan aku rasa aku punya skenario yang bagus," seringai Savitri. Kediaman Ibtu Salman di Sragen. Kedatangan Jaehyun dan Savitri disambut hangat kedua orang tua Melati, bapak dan ibu Salman. Awalnya mendengar putrinya pulang dengan diantar gurunya dan CEO pabrik tekstil Kim, membuat mereka bertanya-tanya apakah putri mereka melakukan kesalahan. "Saya terkejut loh Bu Savitri menelpon saya tadi. Apalagi Pak Kim juga menghubungi saya juga," sapa Ibtu Salman dengan bahasa Inggris fasih. "Putri saya tidak melakukan kenakalan di sekolah kan Bu?" "Oh tidak Pak, cuma saya hanya ingin menyampaikan dan saya minta Bapak dan Ibu Salman jangan emosi karena ini sedang dalam proses." "Proses apa Bu Savitri?" tanya Ibtu Salman yang banyak mendengar cerita dari putrinya kalau guru bimbingan konseling cantik ini adalah guru favorit di sekolahnya dan tahu kalau Kim Jaehyun yang memiliki pabrik di areanya adalah kekasih Savitri. Savitri menghela nafas panjang sebelum bercerita dengan ditimpali oleh Melati. Wajah Ibtu Salman tampak murka sedangkan Bu Salman hanya bisa beristighfar. "Tapi kamu belum sempat direkam kan Mel?" tanya Ibtu Salman ke putrinya. "Belum ayah, Mel masih nunggu giliran kamar mandi. Si Saundra baru merekam di Lara yang masuk duluan dan dipergoki Anissa yang masuk berikutnya," jawab Melati. "Jadi si Ahmad itu tidak mau mengakui kalau anaknya berbuat asusila dan malah melaporkan ke instansi saya. Siapa yang bertugas sebagai penyidik?" Ibtu Salman menatap Savitri. "Ibtu Damar, saya harus menyewa pengacara." "Tidak perlu Pak Salman, saya sudah ada pengacara yang akan membela kami semua," jawab Savitri. "Pak Salman, maukah Anda bermain drama?" "Maksudnya bagaimana Bu Savitri?" Savitri tersenyum licik dan Jaehyun hanya melengos melihat kekasihnya sama kacaunya dengan sepupunya Eiji Reves. Present day. Pak Ahmad dan Saundra tampak memucat setelah mengetahui bahwa ayah Melati adalah Wakapolsek Sragen. Tampak wajah Ibtu Salman seperti hendak membunuh orang. "Inikah Damar, 2 orang pecundang, pelaku pelecehan putriku?" jawab Damar, bentak Ibtu Salman. "Iya Pak Salman," jawab Damar kalem. "Yang mana yang namanya Saundra?" Ibtu Salman menghampiri kedua orang yang tampak ketakutan. "Kalau Anda tidak mungkin, Anda terlalu tua," tuding Ibtu Salman. "Berarti Anda yang bernama Saundra." Neil dan Aurora hanya menatap keributan di depan mereka dengan wajah datar. Ibtu Salman lalu menarik kerah baju Saundra dan menyeretnya keluar ruangan. Damar membuat Pak Ahmad melongo tidak percaya putranya dibawa sedemikian rupa. "Pak Damar, tolonglah putra saya tidak terima," ucap Pak Ahmad panik. "Saya kira wajar seorang ayah akan membela martabat putrinya yang dilecehkan oleh anak Anda. Coba bagaimana posisi Anda dibalik? Apa yang akan Anda lakukan jika ada seorang pria melecehkan putri Anda?" Damar menatap dingin ke arah Pak Ahmad. "Saya rasa sudah waktunya Anda untuk tidak melindungi putra Anda lagi, Pak Ahmad," timpal Neil Blair dengan nada dingin. "Anak Anda sudah dewasa, sudah akil balik dan sudah bisa diproses secara hukum. Dia bukan bayi dan Anda tidak akan melindunginya selamanya. Saudara Saundra harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya, begitu juga Anda yang sudah melakukan tindakan pengancaman kepada Saudara Felix.
Saudari Dina, Saudari Savitri dan 4 siswi bernama Dilara, Putri, Anissa dan Melati. Bersikaplah gentleman karena seorang pria yang dipegang ucapan dan perbuatannya. Anda tidak mau kan dibilang banci oleh seluruh orang di SMKN 11. Anda tidak tahu berhadapan dengan siapa. Desis Pak Ahmad ke Neil yang hanya menatap dengan tenang. Anda mau bawa-bawa saudara Anda yang jaksa dan hakim itu. Hah, jangan dikira saya tidak tahu kalau saudara Anda terlibat kasus banyak dan sedang disorot oleh pihak kejaksaan dan kehakiman. Saya tahu karena mereka berdua meminta Dedi saya untuk menjadi pengacara mereka. Anda, Neil Blair, pengacara dari Blair & Blair Advocate. Pernah mendengar nama Stephen Blair? Beliau Dedi saya. Neil tersenyum. Setelah kasus ini, Dedi saya semakin menolak menerima klien seperti dua saudara Anda. Wajah Pak Ahmad semakin memucat karena dia juga tahu dari istrinya kalau kakaknya sedang ada masalah dan sedang meminta bantuan pengacara terkenal Jakarta bernama Stephen Blair. Dan kini aku berhadapan dengan putranya. Oh, jangan lupa janji Anda di depan Pak Felix, Bu Dina dan Savitri untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka di hadapan semua guru, para siswa dan semua orang tuanya yang anaknya dilecehkan oleh anakmu. Seringai Neil Blair. Pak Damar, surat tuntutan dari para korban sudah saya serahkan kan tadi. Sudah Pak Neil, jawab Damar. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tolong jangan lupa berikan update-nya, senyum Neil. Ayo, sayang. Aurora pun mengangguk hormat. Kami permisi dulu Pak Damar, Pak Ahmad, pamit Aurora lembut. Saya tunggu janji Anda Pak Ahmad seperti yang Anda tantang ke Savitri, ujar Neil sebelum keluar ruangan Damar. Pak Ahmad hanya menunduk. Sebenarnya, apa hubungannya Pak Felix, Bu Dina dan Bu Savitri dengan pengacara itu? Tanya Pak Ahmad ke Damar. Hanya dengan Bu Savitri. Apakah Pak Ahmad tahu, Pak Neil Blair dan Bu Savitri adalah saudara sepupu? Damar tersenyum smirk. Sepupu. Oh ya, Stephen Blair adalah om Bu Savitri. Ibtu Salman menyeret Saundra untuk masuk ke dalam ruang interogasi dan di sana sudah ada dua orang yang menunggu. Wajah Saundra tampak memucat melihat bagaimana raut dingin dua orang anggota kepolisian di dalam ruangan berukuran 3x4 itu. Duduk, perintah Ibtu Salman sambil mendorong Saundra ke kursi di sana. Saundra pun duduk dengan tubuh gemetar. Dirinya tidak menyangka jika salah satu dari siswi yang direkamnya itu memiliki ayah seorang anggota polisi dan tampaknya pengacara yang dilihatnya di ruang polisi bernama Dharma tadi bukan pengacara sembarangan. Keringat dingin mulai membasahi dahi, leher dan juga punggungnya. Jadi kamu yang diam-diam merekam anak saya dan teman-temannya saat buang hajat di kamar mandi. Sudah berapa lama kamu melakukan hal itu? Ibtu Salman yang duduk di hadapan Saundra menatap tajam. Saya tidak merekam. Jangan bohong, bentak Ibtu Salman sambil menggebrak meja membuat Saundra terlonjak kaget. Tidak apa, tidak bohong. Cangkemanmu, mulutmu. Ibtu Salman mencondongkan tubuhnya. Apa kamu merasa dilindungi bapakmu? Merasa punya Pak Dewong jaksa. Hakim, ora pateken, tidak peduli. Aku ora wedi, saya tidak takut. Kowe wong lanang mesum, kamu pria mesum. Wis gede ijik ngondeli bapake, sudah besar masih dilindungi bapaknya. Pantese kowe kiye dadi wadon, pantesnya kamu itu jadi perempuan. Lanang kok kayak banci. Saundra semakin memucat wajahnya. Ngaku ora, bentak Ibtu Salman lagi. Iya Pak, saya salah. Ucap Saundra dengan nada gemetar. Ngomong sing jelas, Ibtu Salman melihat rekannya sudah merekam semuanya. Saya, yang merekam, siswi itu. Sudah berapa kali kamu kayak gini? Baru sekali, Pak. Ngapusi, bohong. Bentak Ibtu Salman lagi. Singgek konangan kan iki, yang baru ketahuan kan ini. Sakdurunge, sebelumnya. Res Pak, baru sekali ini. Ojo ngapusi kowe. Aku ngerti gayamu. Ora mungkin gek sepisan iki, aku tahu gayamu. Tidak mungkin baru sekali ini. Ibtu Salman menggebrak meja lagi. Ngaku saja sudah berapa lama kamu melakukan piping tom macam itu. Ucap salah satu rekan Ibtu Salman dengan nada halus tapi menyindir. Saundra diam saja. Tak arani ya, Sam, dekne wis kambuhan, aku rasa ya Sam, dia sudah terbiasa, balas Ibtu Salman sinis. Aku perlu telepon psikolog, tanya rekannya yang bernama Sam. Ora usah, tidak usah. Dekne wis ngaku wae wis apik, dia sudah ngaku saja sudah bagus. Ibtu Salman berdiri. Aku buat surat penahanan buat orang ini. Lagi pula, para guru dan siswi yang diteror sama dia dan bapaknya, sudah resmi melakukan tuntutan balik.
Bendekne Raksano, biar dia merasakan. Kakehan Petingsing, banyak gaya. Bro, kamu mau kemana? Tanya Sam ke Ibtu Salman yang keluar ruangan. Golek bapake, Ben ngerti, anaknya pancen gak pleki cari bapaknya. Biar tahu, anaknya memang brengsek. SMKN 11 Surakarta. Savitri bekerja seperti biasa karena semua sudah dia serahkan kepada sepupunya Neil Blair, apalagi dia sudah 2 hari kemarin bolak-balik harus ke kantor polisi. Dan sekarang pekerjaannya pun menumpuk. Saf, panggil Anita. Yup, kamu menghandle si Jamilah. Savitri menatap Anita bingung. Jamilah, siapa itu? Si Jani, yang gak mau sekolah itu loh, anak multi 2. Walah si Jani, iya, kenapa? Aku memang berencana mau mengeluarkan dia. Wong gak pernah mau masuk sekolah kok. Aku diblokir karo Imek, aku diblokir sama ibunya, aduh Anita. Heh, kok iso, kok bisa? Savitri lalu mengambil ponselnya. Memang gimana ceritanya? Kan kemarin kamu sibuk sama Bu Dina urusan ditanyain polisi terus ke kantor polisi. Nah, si Jani izin lagi nggak masuk. Ya wis toh aku telepon Imek, tak bilang kalau anaknya tidak masuk sekolah lagi. Tahu jawabannya si emaknya Jani. Apaan Nit? Tanya Bu Titi kepo. Ini aku tidak menambahkan, tidak melebihkan ya. Ya wis bento Bu. Jenenge wae bocah. Terserahlah dia mau sekolah nopom boten, ya biarin saja Bu. Namanya juga bocah. Terserah dia mau sekolah atau tidak. Kurung tutup petik 1 titik. Aku mau melongo to. Pantas anaknya kelakuannya kacau begitu. Lawong Imek ya gitu, gak iso didik anaknya. Savitri dan Bu Titi melongo. Astagfirullahaladzim, istighfar Bu Titi. Terus to, abis itu aku telepon lagi untuk menyatakan akan mengeluarkan si Jani. Nomorku diblok. Aduh Anita. Savitri lalu mencoba menelpon ibunya Jani. Halo, Bu. Saya Bu Savitri, guru bimbingan konselingnya Jani. Nyuwun sewu, apa benar Jani sudah tidak mau sekolah? Savitri menatap Anita dan Bu Titi bergantian. Enji Bu, tapi alangkah baiknya Ibu datang kemari untuk mengurus semua administrasi pengeluaran putri Ibu agar tidak tercatat masih sekolah di sini. Anita dan Bu Titi menatap intens ke Savitri. Enji Bu, besok saya tunggu di sini Enji. Matur nuwun. Savitri mematikan panggilannya lalu menatap 2 rekannya. Kalau aku dengar dari cara bicaranya ibunya si Jamilah, kok seperti wanita yang, apa ya? Pekerjaannya urusi wong lanang, pekerjaannya mengurus pria, tebak Anita. Aku juga merasakan demikian, karena kita bisa mengetahui bagaimana seseorang itu dari cara bicaranya. Aku bukan mengenyek menghina, tapi sebagai seorang ibu harusnya memberikan contoh yang baik. Setahuku, tidak ada orang tua yang mau anaknya setara atau kurang darinya, pasti maunya lebih darinya, ucap Savitri serius. Papaku tidak menghalangi aku bekerja sebagai guru bimbingan konseling dan tidak mengikuti jejaknya di dunia kantoran bisnis asalkan aku tetap konsisten dengan apa yang aku ambil. Lah iya, setidaknya pendidikan kamu tinggi, kamu punya pekerjaan yang terjamin dengan kenaikan pangkat dan pensiun, gumam Anita. Nah itu, aku rasa tidak hanya pola pikir dari keluarga yang berpengaruh tapi juga lingkungan sekitar. Jamilah, Jani mungkin melihat bagaimana kehidupan di sekelilingnya seperti itu dan membentuk cara berpikirnya. Ah ngapain capek-capek sekolah kalau endingnya cuma seperti ibunya. Toh masih banyak cara dapat uang. Aku bicara begini karena aku sempat main konseling dia sebelum aku mendapatkan kasus Piping Tom ini, papar Savitri. Suara ketukan di pintu membuat 3 wanita di dalam menoleh dan tampak Neil datang bersama Aurora dengan tersenyum. Maaf mengganggu diskusi kalian, Bu Ibu, sapa Neil sambil tersenyum membuat Anita melongo. Nit, sebelahnya itu bininya. Bisa dihajar lu sama Aurora. Celetuk Savitri ke sahabatnya yang memang tidak bisa menahan ekspresinya kalau ada cowok ganteng. Waduh, saya jangan dihajar ya Mbak, ucap Anita sambil mengatupkan kedua tangannya. Aurora dan Neil hanya tertawa. Gimana, sudah beres? Aku tidak perlu ikut campur kan? Seringai Savitri. Dasar kamu ya, memang otak kriminal kamu itu sama saja sama Eiji. Omel Neil, sudah mati kutukan 2 pria tidak tahu diri itu. Bagus, kekeh Savitri durjana. Dasar, sungut Neil Blair sebal.